Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Arung Novitasari dengan 3 digit win terakhir 042 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas ke-8, yaitu kontrol motor DC dan interface KIT dengan prompt AI pada praktikum sistem pengendali elektrik kali ini. Mungkin langsung saja yang pertama, yaitu mengenai editor AI dan platform I/O. Editor AI adalah perangkat lunak pengolah kode atau teks yang dilengkapi kecerdasan buatan guna untuk membantu pengguna bekerja lebih cepat dan akurat, yang mana editor ini mampu memberikan saran kode otomatis, melengkapi sinteks, mendeteksi kesalahan, hingga menjelaskan atau menghasilkan potongan kode berdasarkan perintah pengguna. Sehingga dengan adanya AI ini, proses menulis, memperbaiki, dan memahami kode menjadi lebih efisien. Kemudian ada platform I/O, adalah platform pengembangan terpadu atau IDE yang digunakan untuk pemrograman sistem tertanam seperti pada Arduino, ESP32, dan STM32, yang mana platform I/O ini menyediakan manajemen library, konfigurasi proyek, komplikasi, serta proses upload program dalam satu lingkungan yang struktur, dan platform ini umumnya terintegrasi dengan Visual Studio Code sehingga memudahkan pengembangan firmware karena mendukung banyak board, framework, dan otomatisasi tanpa perlu pengaturan manual yang rumit. Kemudian ada instalasi editor AI dan platform I/O. Yaitu yang pertama, instalasi kursor sebagai editor AI dimulai dengan mengunduh aplikasi kursor dari situs resminya, kemudian menjalankan file instalasi seperti aplikasi biasa. Kemudian setelah selesai, maka kursor dapat langsung digunakan tanpa konfigurasi yang rumit, dan untuk pemrograman Python, pengguna hanya perlu memastikan Python sudah terpasang di komputer agar kode dapat dijalankan dan diuji. Sehingga dengan adanya kursor ini, maka proses belajar dan pengembangan program Python menjadi lebih efisien karena editor ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menulis kode, tetapi juga sebagai asisten yang dapat membantu memahami dan menyelesaikan masalah pemrograman. Kemudian sedangkan instalasi platform Instalasi platform I/O dengan Python juga memerlukan Python karena platform I/O ini berbasis Python, yang mana langkah awalnya adalah memasang Python terlebih dahulu, kemudian membuka terminal atau command prompt dan menjalankan perintah instalasi platform I/O menggunakan pip. Kemudian setelah proses instalasi selesai, maka platform I/O ini dapat dijalankan melalui terminal atau diintegrasikan dengan Visual Studio Code. Selain itu, Python juga berfungsi penting nih dalam menjalankan toolchain, manajemen library, serta proses build dan program dan upload program ke microcontroller. Sehingga dengan adanya Python yang sudah terpasang dengan benar, maka platform I/O dapat bekerja secara stabil dan efisien untuk pengembangan sistem tertanam. Next, ada kontrol PWM motor DC dan user interface atau UI menggunakan Python KIT, editor AI, dan platform I/O. Yang mana editor AI ini berfungsi sebagai alat bantu utama saat menulis dan mengembangkan kode, yang mana dengan editor AI seperti kursor, maka proses pembuatan program menjadi lebih mudah karena AI dapat membantu menyusun logika kontrol PWM, menjelaskan fungsi kode, serta memperbaiki error pada program microcontroller maupun Python KIT dan ketika membuat UI atau user interface dengan KIT, PKIT atau PSET. Kemudian editor AI ini juga sangat membantu dalam menulis struktur antarmuka, pengaturan tombol, slider kecepatan motor, hingga koneksi sinyal dan slot. Selain itu, hal ini juga membuat pengembangan antarmuka lebih cepat, rapi, dan minim kesalahan. Sedangkan platform I/O digunakan untuk pengembangan program pada sisi microcontroller yang mengendalikan motor DC, yang mana platform I/O ini dapat membantu dalam mengatur proyek, memilih board, mengelola library, serta melakukan komplikasi dan upload program PWM ke microcontroller. Sehingga dengan adanya platform I/O ini, maka pengaturan sinyal PWM untuk mengatur kecepatan motor DC dapat diubah lebih struktur dan stabil.
Selain itu, program pada microcontroller kemudian dapat dihubungkan dengan aplikasi Python HT melalui komunikasi serial, sehingga perintah dari UI atau user interface seperti start, stop, dan pengaturan kecepatan motor dapat diterima dan dieksekusi dengan baik. Kemudian, secara keseluruhan ini, editor AI ini dapat mempercepat dan mempermudah penulisan kode. Sedangkan platform I/O ini dapat memastikan program kontrol PWM motor DC dapat berjalan dengan baik di perangkat keras dan kombinasi keduanya, maka dapat membuat pengembangan sistem kontrol motor DC berbasis microcontroller dengan antar muka Python HT menjadi lebih efisien dan mudah dipahami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dari kontrol motor DC dan interface dengan prompt AI, yang mana pertama kita nge-install dulu di Chrome atau yang lainnya, kita install Cursor AI ataupun Visual Studio VS Code, ataupun kita juga bisa menginstal Python. Tapi di sini saya sudah menginstal Visual Studio Code, VS Code. Kemudian saya di sini kita memilih platform I/O. Kita nge-searching platform I/O. Platform I/O. Karena kita sudah mencari, kita pilih platform I/O. Kita pilih platform I/O karena di sini saya sudah menginstal, maka di sini sudah ada tampilan dari platform I/O. Kemudian kita create new project. Kita create new project. Kemudian kita new project. Kita ngasih project nama mungkin kontrol motor DC, kontrol dengan prompt AI. Kemudian di sini kita Arduino ESP kita bisa milih Arduino Mega di sini. Kemudian di sini pilih Arduino. Kemudian selanjutnya kita bisa pilih Finish. Kita publish terlebih dahulu.
Kita pilih terlebih dahulu, kita tunggu ya teman-teman. Ini agak sedikit lama juga untuk ini. Mohon ditunggu terlebih dahulu. Selanjutnya, kalau udah, maka akan menghasilkan platform I/O-nya seperti ini. Dan ini video ketika mempraktekkan mengenai penggunaan editor AI dan platform I/O dalam membuat kontrol PWM motor DC dan user interface Python Qt. Kemudian ini adalah video dari hasil tegangan kontrol PWM motor DC, dan ini adalah rangkaian dari kontrol PWM motor DC tersebut.